Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang perbedaan tim dan manajemen dari startup dan small business. Oke, yuk kita langsung bahas ya. Nah, kalau misalnya small business, biasanya jatuhnya di sini as many workers as are usually hired as needed. So a company operate within the established limitations of growth. Jadi di sini untuk tim and management ya hiringnya pas butuh gitu. Pas butuh. Seiring company grow, maka karyawan juga grow gitu. Karyawan juga grow in number ya. Gitu. Jadi hiring pas butuh, pas company grow, karyawan juga in number bakal butuh gitu. As needed. So, company can operate within the established limitation of growth. Jadi pada akhirnya si kontrolnya itu dari growth perusahaannya. Jadi perusahaan yang atur, oke, kita butuh karyawan segini banyak nih, yuk hiring. Kalau misalnya nggak butuh, nggak akan hiring gitu. Nah, sedangkan kalau startup should develop a leader and managing qualities from the very beginning as long as startup should grow as fast as possible. As the company develops, you are to work with increasing amount of staff, investor, director, and other concerned parties. Jadi, kalau ini tim manajemennya, tim and manajemennya, jemennya ini memang bisa dibilang bukan pas hiring pas butuh sih, tapi emang di sini seiring company grow, maka pihak yang terlibat pun banyak, pihak yang terlibatnya grow juga. Grow. Misalnya karyawan, gitu kan, investor, atau mungkin nanti dari BOD-nya, Board of Director-nya, dan pihak-pihak lainnya gitu. Jadi bukan hiring pas butuh, tapi memang seiring berjalannya waktu, mereka juga butuh, tapi kalau di sini nih ada limitation-nya. Kalau mereka lagi nggak butuh karyawan, mereka nggak akan hiring si small business ini. Tapi kalau startup nggak ada bahasa nggak butuh. Jadi ketika emang oke, kita mulai growing dari misalnya ngomongin bisnis A, ada lini bisnis B, yuk ada lini bisnis B, pihaknya apa aja, langsung kerjasama, langsung growing lagi gitu. Kebayang nggak? Nih aku kasih contoh ya. Small business versus apa namanya tadi teh, startup ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini untuk tim and management ya gitu. Nah, di sini jumlahnya terkontrol gitu. Di sini jumlahnya terus grow. Kita ambil contoh deh. Misalnya kita di sini mau bikin website gitu ya. Nah, si website ini apa ya? Bentar, jangan website yang rada mudah contohnya. Oke, misalnya jasa konten kreator misalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya small business,
tujuannya adalah misalnya si small business ini objektifnya buat jasa konten IG misalnya gitu ya, jasa konten IG. Nah, si perusahaan ini atau si small business ini bakal membatasi jumlah konten kreatornya. Jumlahnya dibatasi, misalnya ada 10 orang. 10 orang yang handle masing-masing dibagi tim jadi 2 orang gitu. 2 2 2 2 2. Jadi di sini kapasitasnya bisa 5 project. 5 project. Kalau misalnya nanti jadi 6, ada misalnya nambah 7 atau misalnya nambah 10, baru dia hiring lagi gitu. 7 berarti nambah 4 orang. Gitu. Di sini hiring, di sini nambah 10 orang lagi gitu. As the ininya grow, as the projectnya grow, maka dia bakal nambahin orangnya. Tapi kalau misalnya cuman ada 5 project, ya dia nggak akan nambah orang gitu. Ngerti nggak sampai sini? Sedangkan startup, misalnya di sini ada jasa konten IG awalnya. Yang di sini sama konten kreator. Gitu ya. Di sini juga punya dia 10 orang misalnya. Nah, tapi ketika misalnya di sini dia punya opportunity buat jasa konten TikTok, maka dia bakal nambah lagi ke sini gitu. Bakal nge-expand lagi 10 orang misalnya. Atau dimulai dari 2 orang dulu gitu. Karena let's say satu project dihandle sama 2 orang. Dia baru dapat satu project, di sini udah 5 gitu. Terus misalnya di sini dia memungkinkan juga buat YouTube. Maka di sini nambah lagi 2 orang. Gitu. Nah, nanti tuh ini tuh ada lagi penanggung jawabnya sendiri, ini tuh ada lagi penanggung jawabnya sendiri, ini tuh ada lagi penanggung jawabnya sendiri yang nanti ngehandle si orang-orang ini. Sedangkan kalau misalnya small business hanya terbatas di misalnya jasa konten IG aja, ya udah gitu. Kecuali kalau dia mau melebarkan sayapnya ya gitu. But sekalipun melebarkan sayapnya nggak akan seleluasa startup. Ini tuh tetap ada kayak batasan pakem si perusahaan ini tuh fokusnya or bidang bisnisnya tuh di bidang apa. Tergantung sih yang punya gitu. Tapi kalau startup nanti tuh nggak ada batasannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari TikTok ini tuh bisa lebih spesifik lagi. Misalnya ada yang fokus ke story gitu. Ada yang fokus ke live. Ada yang fokus ke post. Sedangkan di sini 2 orang ini handle semuanya gitu. Kalau misalnya di sini juga dia buka jasa TikTok, sama gitu. Kalau misalnya di sini IG, berarti nanti di sini ada yang dia handle juga live-nya, dia handle story-nya, dia handle reels-nya, dia handle post-nya gitu. Nah, kalau misalnya di sini, ini bisa nih masing-masing. Jadi nanti di sini tuh 2 orang tuh, misalnya dari 5 orang, 1 orang khusus bahas live, 1 orang khusus bahas plan misalnya, 1 orang khusus bahas reels, 1 orang khusus bahas post, 1 orang khusus bahas story gitu. Kalau misalnya ada 5 orang dengan objektif 1, kayak gitu loh guys. Kebayang nggak sampai sini? Jadi itu perbedaannya tim dan manajemen di small business dan startup. Coba, apa yang kamu pelajari tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.